Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat berbingkaikan salam. Tak lupa, mari kita sanjungkan kepada the first and the best man, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya akan menyampaikan paparan karakter Muslim di era kekhalifahan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter, Dr. Ana Andriani MPD. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana pendidikan dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Makalah ini disusun oleh Ali Ramadan Songlat, Etin Agustini, Retno Purwaningsih, Sani Nurjana, dan Sulastri. Latar belakang masalah. Islam merupakan salah satu agama besar yang ada di dunia. Kemunculan agama Islam dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Agustus 610 Masehi. Orang yang menjadi penganut agama Islam disebut Muslim menurut Kemdikbud tahun 2019. Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan bagi para pengikutnya, meliputi aspek akidah, ibadah, ekonomi, sosial, dan politik. Dari semua era zaman kejayaan Islam yang berada pada era kenabian dan khalifah di mana saat itu Islam memimpin peradaban dunia yang diiringi dengan keluhuran budi pekerti penganutnya. Salah satu yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya yaitu dengan adanya perhatian khusus kepada karakter. Karakter dianggap sangat penting dalam pendidikan bangsa Indonesia. Saat ini sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 dan 5 menurut Husaini tahun 2018. Pemerintah mengadakan program penguatan pendidikan karakter dengan harapan akan ikut membentuk karakter bangsa Indonesia yang dianggap sebagai ruh utama pendidikan, sebagaimana yang dikatakan Ari Budiman, yaitu gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan pada tahun 2013. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud khalifah? 2, bagaimana karakter muslim? Dan yang ketiga adalah bagaimana karakter muslim di era kekhalifahan. Tujuan makalah ini yang pertama mengetahui pengertian khalifah, yang kedua mengetahui karakter muslim, ketiga memahami karakter muslim di era kekhalifahan. Manfaat makalah ini yang pertama adalah menambah pengetahuan tentang khalifah, kedua menambah pengetahuan tentang karakter muslim, tiga menambah pengetahuan tentang karakter muslim di era kekhalifahan, 4 memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter SDMI, yang kelima sebagai referensi pembuatan makalah selanjutnya, dan yang keenam adalah menambah literatur bacaan. Pengertian khalifah. Khalifah berasal dari kata khalafa yang artinya penggantian. Al-Munawir mengatakan khalifah diartikan sebagai tempat seorang sepeninggalnya, sedangkan orang dalam kaidah ajaran Sunni kata
itu merujuk pada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai nabi dalam kapasitas sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabiannya. Al-Maududi mengatakan bahwa khalifah itu mewakili hakim yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah menjadi benar selama ia mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun Mustafa Sabari mengatakan khalifah adalah pengganti dari Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Menurut Yusalia tahun 2016. Khalifah sendiri dimulai dari wafatnya Nabi yang diawali dengan kepemimpinan Khalifah Rasyidin. Secara etimologi, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa, yaitu bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin, sedangkan Ar-Rasyidin bisa diartikan sebagai arif dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang arif dan bijaksana. Menurut Ramadan et al. 2019. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abu Thalib. Menurut Yusalia 2016. Karakter muslim yang pertama, istilah karakter berasal dari bahasa Yunani charisein yang berarti mengukir. Kedua, menurut Doni Kusumaa menyebut karakter sama dengan kepribadian. Sementara menurut Masnur Musrih, karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Ketiga, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak, yaitu menurut Kemdikbud 2019. Kemudian yang keempat, karakter atau watak merupakan bagian dari kepribadian, personality. Dalam kepribadian terdapat unsur sikap, yaitu attitude, sifat, temperamen, dan karakter. Ciri-ciri karakter muslim. Pertama, iman dan kemantapan hati. 2. Memelihara hubungan bersama Allah. 3. Fleksibel dalam menghadapi berbagai masalah. 4. Bersabar dalam cobaan, bersyukur dalam kebahagiaan. Kelima, hati yang senantiasa terjaga. 6. Menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Dan yang ketujuh, selalu optimis. Karakter muslim di era kekhalifahan. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq, beliau jujur, sederhana, lemah lembut, tegas terhadap hukum Allah. Pada masa Umar bin Khattab, karakter yang bisa kita contoh yaitu karakter keras dan tegas, cerdas, pemberani, adil, demokratif, dan inklusif. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, karakter yang bisa kita contoh yaitu pertama dermawan, cerdas, penyantun, sabar, familiar, dan humoris. Kemudian pada masa Ali bin Abu Thalib, beliau sangat pemberani, cerdas, dan berwawasan luas. Kesimpulan, sejak mulai diutusnya Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi, maka di saat itu pula muncul agama baru, yaitu agama Islam. Semenjak itu sehingga sekarang agama Islam sudah mengalami beberapa periode. Salah satu periode yang pernah dialami umat Islam adalah era khalifahan. Era ini dimulai setelah era kenabian atau sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari tahun 632 sampai 1922 Masehi. Secara umum, karakter yang ada pada seorang muslim di era khalifahan adalah sebagai berikut. Religius, yaitu taat dalam menjalankan aturan agama Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. 2. Jujur, yaitu sesuai antara perkataan dan perbuatan. 3. Sederhana, yaitu tidak berlebihan dalam bersikap.
dan berpenampilan. Selanjutnya lembut, baik dalam perkataan dan perbuatan, kemudian tegas, khususnya dalam menjalankan hukum-hukum agama, kemudian cerdas dalam berpikir, mencari solusi dan pemecahan masalah, kemudian pemberani dan bertindak selama dalam kebenaran. Selanjutnya dermawan, sangat senang membantu sesama manusia dan agama. Kemudian santun dalam bertutur kata dan bersikap terhadap sesama. Kemudian sabar dalam musibah, yaitu tidak berbuat kemaksiatan dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian ada humanis, sangat berkasih sayang dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya berwawasan luas, yaitu memiliki pengetahuan luas dalam segala hal. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.